Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bitaysiris siyami wal qiyam wa ja'ala thawaba man fa'ala dzalika taghfirul khataaya wal asam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa zakka wa hajja wa sham. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi masabihul dhalam wa ashabihil qadatil a'lam. Para pemirsa channel TV UIN Antasari Banjarmasin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar dan agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rahasia pemilihan redaksi pasif pada ayat kewajiban puasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ibadah puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Kewajibannya dapat dibaca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pada ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang beriman. Ini artinya ayat ini hanya disampaikan dan ditujukan kepada orang-orang beriman. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah? Yaitu kewajiban puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini ada redaksi yang berbeda dengan ayat-ayat yang memerintahkan salat, zakat dan haji. Dalam kewajiban salat dan zakat, Allah menggunakan kata perintah seperti berikut: Fa'aqimus shalah wa atuz zakah. Demikian juga ibadah haji, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Berbeda dengan ungkapan kewajiban salat, zakat dan haji, maka dalam hal puasa Allah menggunakan ungkapan pasif. Dalam hal ini kata kerja pasif yaitu kutiba, artinya diwajibkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kata kerja pasif ialah kata kerja yang tidak menyebutkan pelakunya. Ayat tentang kewajiban puasa yang disebutkan di atas menggunakan kata kerja pasif, sehingga tidak diketahui siapa pelaku yang mewajibkannya. Para pakar tafsir mengemukakan bahwa ketidakhadiran subjek atau pelaku dalam kalimat pasif di dalam Al-Quran itu adalah disebabkan substansi di dalamnya mengandung hal-hal yang kurang baik. Misalnya di dalam Quran surah Al-Jin ayat 10 disebutkan, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Artinya sesungguhnya kami tidak mengetahui adanya penjagaan itu.
apakah keburukan yang dikehendaki kepada orang bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Dalam ayat ini, manakala berbicara keburukan, Allah menggunakan kata kerja pasif. Sedangkan ketika berbicara kebaikan, maka Allah menggunakan kata kerja aktif. Jika kita merujuk kepada pernyataan di atas, maka apakah berlaku juga terhadap ayat kewajiban puasa? Oleh karena itu, bertolak dari sini, maka mari kita ketahui bersama-sama tentang rahasia pemilihan redaksi pasif pada ayat kewajiban puasa. Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Muhit, kata beliau, dipilihnya bentuk pasif dalam hal ini kutiba, artinya diwajibkan. Dipilihnya kata itu pada ayat puasa adalah disebabkan puasa itu merupakan kewajiban yang bersifat memberatkan manusia untuk melaksanakannya. Memberatkannya itu adalah melemahkan fisik dan lain-lainnya. Selain ayat puasa, redaksi kutiba juga ditemukan pada ayat tentang kisos, tentang wasiat, dan tentang perang. Hal ini dapat kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ayat 180, dan ayat 216. Pada ayat-ayat tersebut, Allah menggunakan kalimat pasif. Kenapa demikian? Disebabkan tuntutan pada ayat-ayat tersebut bersifat menyusahkan dan membebani kepada manusia untuk menjalaninya. Memang pada dasarnya pelaku yang mewajibkannya tidak ada lain yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun berdasarkan Maha Pemurah dan Maha Lembutnya, Allah Subhanahu wa taala seolah tidak menampilkan asmanya sebagai pelaku yang mewajibkan secara jelas dan tegas. Berbeda jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya yaitu rahmah atau kasih sayang. Maka dalam hal ini Allah memilih diksi aktif sebagaimana di dalam firman-Nya Quran surah Al-An'am ayat 54. Demikian penjelasan dari Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Tafsir Al-Bahrul Muhit. Manusia itu mempunyai kebebasan dalam bertindak, baik itu memilih ataupun memilah pekerjaan. Demikian juga dengan makan dan minum. Manusia jika tidak mengendalikan kebebasan yang dimilikinya, maka akan berakibat terhalangnya pelaksanaan fungsi dan andil yang mesti disandangnya. Fakta menunjukkan bahwa orang-orang yang mengamini syahwat perutnya melebihi kadar, maka menjadikannya tersita keaktifan, tersita kegiatan, dan tersita kesibukannya. Selain menjadikannya tidak lagi menikmati makanan dan minuman. Betapapun besarnya kapasitas dan daya manusia yang dimiliki, tentu mempunyai keterbatasan. Sehingga jika digunakan secara berlebihan, maka akan mengabaikan mental spiritual. Oleh karena itu, para pemirsa, pengendalian itu sangat diperlukan. Para pemirsa rahimakumullah, hakikat atau esensi dari puasa itu adalah menahan atau mengendalikan diri. Manusia secara individu maupun kelompok pasti menghajatkan pengendalian. Nah, sedangkan latihan dan pengendalian diri adalah esensi daripada puasa. Nah, para pemirsa, berdasarkan demikian, puasa itu dibutuhkan oleh manusia
Dalam rangka apa? Dalam rangka merealisasikan kepentingan pribadinya ataupun masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kiranya dapat kita ketahui salah satu jawaban tentang rahasia pemilihan bentuk redaksi pasif dalam menetapkan kewajiban puasa, sebagaimana yang kita ketahui dalam firman-Nya, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, di mana pada ayat tersebut tidak menyebutkan pelaku yang mewajibkannya, siapa yang mewajibkannya. Tentunya memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewajibkannya. Nah, tapi boleh jadi memberikan isyarat bahwa seandainya pun bukan Allah yang mewajibkan puasa, maka manusia yang menyadari manfaat puasa tentunya mereka akan mewajibkannya puasa itu terhadap dirinya sendiri. Hal ini bisa kita lihat ya dari motivasi berpuasa, ya kan? Seperti motivasinya itu adalah untuk kesehatan, kecantikan tubuh, ya kan? Dan lain-lainnya. Selain motivasinya itu adalah dari dorongan agama. Para pemirsa rahimakumullah, demikian sedikit uraian tentang redaksi pasif pada ayat kewajiban puasa. Tentunya masih banyak lagi rahasia di balik itu. Coba kita perhatikan, baru kita berbicara tentang pilihan redaksi, belum lagi berbicara yang lain, apalagi berbicara substansi dari ayat. Kita sudah terkagum-kagum dengan Al-Quran. Oleh karena itu benar apa yang disampaikan, sungguh tidak seorang pun yang mampu menyaingi Al-Quran. Para pemirsa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.